Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jodoh adalah suatu anugerah yang telah Allah tetapkan untuk kita, lagi yang diidam-idamkan oleh seseorang, terutama yang tengah menjomblo. Kapan jodohku akan datang? Kok jodohku seolah-olah seperti terhalang? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terkadang mengusik di dalam pikiran benak kita. Mungkin jodoh terkadang terhalang karena gangguan jin. Begitu pendapat orang lain, semuanya membuat kita bingung dan bimbang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ingatlah wahai saudaraku semuanya, jodoh dan rezeki itu mutlak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 8, yang artinya kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dalam Quran surat Al-Fajr ayat 16, yang artinya apabila Tuhan telah menguji seseorang dan lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Di dalam Quran surah Al-Muluk ayat 21 menjelaskan, yang artinya siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Allah telah menahan rezekinya, akan tetapi mereka juga terus menerus hidup di dalam kesombongan dan menjauhi diri dari kebenaran. Dari 3 ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa jodoh ataupun rezeki kita itu merupakan mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berserah diri dan berdoa kepada Allah, insya Allah akan memberikan jodoh yang baik untuk kita. Inilah jalan dan cara yang mendekatkan jodoh, dan siapapun tidak dapat menghalanginya, termasuk jin ataupun dukun sekalipun. Jadi apabila ada orang yang berpendapat bahwa jodoh kita tak kunjung datang karena ulah jin, itu salah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah kalian apa yang sebenarnya dilakukan oleh jin yang katanya mampu menghalangi jodoh kita? Jin adalah hanya berusaha keras untuk membuat kedua insan, yaitu lelaki dan perempuan, yang sedang ta'aruf atau tengah menjalin pertemanan, yang ragu-ragu atau selalu merasa bimbang dalam hati mereka. Oleh karena itu, kita harus tahu lebih dahulu hal-hal apa sajakah yang menjadi faktor penghalang datangnya jodoh bagi kita. Lalu apa penyebab terhalangnya jodoh kita? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada beberapa faktor yang menghambat sulit datangnya jodoh kita. Yang pertama, ketidaksiapan kita untuk menerimanya. Pernahkah Anda merasa jatuh cinta? Itulah perasaan yang sebenarnya yang sangat wajar bagi kita rasakan sebagai manusia, asal jangan sampai cintanya berlebihan sehingga memancing nafsu kita. Ingatlah hai saudaraku semuanya, hati sangatlah dekat dengan nafsu, dan 2 hati yang kita miliki yaitu hati sanubari dan hati nurani. Ketika sanubari dominan dengan rasa cinta yang dipilih nafsu, mereka akan menjajah kita sehingga bisa menimbulkan tindakan yang tercela. Namun ketika hati nurani yang dominan atau hati nurani cenderung ke arah di mana kita tidak akan terlarut dalam perasaan yang demikian,
karena menyiapkan hati nurani itu sangat penting untuk membentengi diri kita dari perbuatan yang tercela oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan memperbanyak istighfar di setiap hari agar kita tidak terlalu dalam keburukan yang tercela. Yang kedua, memberi harapan yang lebih. Karena dengan memberikan harapan yang berlebihan pada seseorang yang belum tentu bisa jadi jodoh kita, itu bisa menghambat datangnya jodoh untuk kita. Akan tetapi yang lebih baik, kita serahkan dan pasrahkan itu semua dan ridhonya semata. Karena dengan ketetapan Allah, maka jodoh kita akan dengan cara yang tidak terduga. Yang ketiga, kita terlalu tinggi harapan kita. Apabila kita terlalu mematok tinggi perihal kriteria jodoh idaman, itu bisa-bisa kita tidak akan bertemu jodoh. Karena setiap kali yang kita berkenalan dengan seseorang nanti, itu akan jauh dari kriteria kita. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, cobalah bercermin, apakah diri kita pantas untuk mendapatkan jodoh yang sesuai kriteria kita. Ingatlah bahwa lelaki baik itu akan berjodoh dengan kriteria calon istri yang baik. Begitu pula sebaliknya, wanita yang baik akan mendapatkan kriteria calon suami yang baik. Maka mari benahi diri kita dengan hal-hal yang baik agar anak-anak kita bisa menjadi lebih baik dari kita. Yang keempat, kita terbuai dalam suatu ikatan atau pacaran. Pacaran itu tidak ada di dalam Islam. Apalagi pacaran dalam Islam sangat identik dengan melakukan tindakan yang dilarang sebelum menikah. Itu juga termasuk dalam zina. Dan Allah telah memberi peringatan untuk tidak mendekati zina. Yang kelima, adanya dosa yang tidak disadari. Di dalam beberapa hadis dikatakan bahwa penghambat jodoh adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka segeralah bertobat dan beristighfar supaya jodoh kita segera datang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, langkah-langkah menjemput jodoh yaitu dengan ikhtiar atau usaha yang gigih. Kalau kita terus berusaha tanpa menyerah, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha sekecil apapun dari kita. Niat yang lurus dan perbaiki niat kita di dalam hati, dan semua yang kita lakukan hanya karena Allah semata. Bukankah segala amalan itu tergantung dari niat kita? Abaikan harapan kosong dan gapai ridha Allah dengan menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Insya Allah semua akan dikabulkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah hal-hal yang bisa menghambat datangnya jodoh. Maka hindarilah hal-hal tersebut agar jodoh Anda segera datang. Dan ingatlah bahwa jodoh adalah orang yang dikirim oleh Allah yang terbaik untuk kita. Siapapun jodoh kita, terimalah apa adanya dan benahilah diri kita mulai dari sekarang. Karena jodoh kita adalah cermin yang terbaik yang Allah anugerahkan bagi diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Hanya inilah yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.